Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menuju sore teman-teman yang kami sayangi dan juga para adik yang sedang menyaksikan video. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan konstitusi Indonesia pada periode 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dimulai dari yang paling kanan. Kenalkan, saya Yugo Hardianto. Nama aku Maisha dari 20. Nama saya Kahla Gaisani, absen 15. Nama saya Justina Zahra Masya dari absen 14. Nama saya Karisma Prasya Dewar dari absen 17. Nama saya Usin Hadiranto, absen 22. Baik, dimulai dari sejarah terlebih dahulu. Sejarah yang pertama, dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden membubarkan konstituante yang tidak mampu menyusun konstitusi baru, mengembalikan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memegang kendali kekuasaan. Lemahnya peran lembaga legislatif, lebih banyak kebijakan diputuskan oleh presiden. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Presiden Soeharto berkuasa menekan stabilitas politik dan ekonomi. Penggunaan UUD 1945 tetap dipertahankan. Sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif atau presiden. Pembatasan kebebasan berpendapat, pengawasan ketat terhadap media dan oposisi. Lalu yang keempat, krisis ekonomi dan gerakan reformasi 1997 sampai 1998. Krisis moneter 1997 yang melanda Asia turut menghantam Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru memuncak. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Soeharto mundur pada Mei 1998 menandai berakhirnya Orde Baru. Yang kelima, masa reformasi 1998 sampai 1999. Transisi menuju demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Amandemen UUD 1945 dimulai untuk membatasi kekuatan atau kekuasaan presiden dan memperkuat demokrasi. Kebebasan pers, multipartai, dan pemilu yang lebih demokratis diadakan. Dimulainya desentralisasi kekuasaan dengan pemberian otonomi daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa tujuan kami menganalisis SWOT ini. Yang pertama, kami bisa mengetahui faktor-faktor yang menjadi salah satu alasan kenapa terjadinya permasalahan pada masa tersebut. Selanjutnya, kami juga bisa melihat bagaimana menjaga demokrasi di Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan di dalamnya. Selain adanya tujuan analisis SWOT ini, kami telah mengidentifikasi tujuan konstitusi pada masa tersebut. Yang pertama, untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian untuk memperkuat hak-hak yang harusnya dijalankan, kemudian ada pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial, dan yang terakhir untuk mengatur bagaimana pembagian kekuasaan antara lembaga negara dengan yang lainnya. Selanjutnya, inilah analisis SWOT dari kelompok kami. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, stabilitas politik melalui dekret presiden tahun 1999. Pada dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 memberikan kestabilan politik yang lebih baik dari demokrasi liberal atau demokrasi dunia. Hal ini ditandai dengan pengurangan pergantian kabinet yang ada di pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat lebih fokus untuk melaksanakan program-program pembangunan. Yang kedua adalah kekuasaan terpusat menciptakan pemerintah yang lebih stabil. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden memberikan pemerintahan otoritas yang kuat untuk
memberikan perintah dan melaksanakan kebijakan. Yang ketiga adalah kepemimpinan kuat oleh Soekarno dan Soeharto. Kepemimpinan yang kuat dari Presiden Soekarno kemudian dilanjutkan dengan Presiden Soeharto memberikan arah yang jelas bagi bangsa Indonesia. Kepemimpinan mereka dianggap dapat membangkitkan sikap nasionalisme dan persatuan bangsa. Lalu yang keempat adalah kembalinya Undang-Undang 1945 memberikan dasar hukum yang jelas. Kembalinya Undang-Undang 1945 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah. Undang-Undang 1945 dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia dan memberikan landasan bagi pembangunan nasional. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah pemerintahan cenderung otoriter dan membatasi kebebasan. Pemusatan kekuasaan yang terlalu kuat dapat berpotensi menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Hal ini dapat membatasi kebebasan individu dan kelompok serta menghambat tumbuhnya demokrasi. Yang kedua adalah pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam upaya menjaga stabilitas, pemerintah seringkali melakukan pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dari pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang benar, serta tindakan kekerasan terhadap kelompok oposisi. Yang ketiga adalah korupsi akibat kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar dapat memicu terjadinya korupsi. Hal ini terjadi karena adanya peluang bagi pejabat untuk penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang keempat adalah minim kontrol terhadap pemerintah oleh lembaga lain. Minim kontrol terhadap pemerintah, kekuatan pemerintah yang besar tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Lembaga-lembaga negara seperti DPR dan partai politik cenderung menjadi alat pemerintah, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan yang secara optimal. Lalu selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Pertama adalah dukungan internasional untuk demokrasi. Dukungan internasional untuk demokrasi. Setelah runtuhnya rejim otoriter, Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari komunitas internasional untuk membangun sistem demokrasi. Hal ini memberikan legitimasi dan akses terhadap bantuan teknis serta finansial dalam proses demokratisasi. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global, integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Akses ke pasar internasional, investasi asing, dan transfer teknologi dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional. Lalu selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi, revolusi teknologi informasi membuka peluang baru dalam berbagai sektor, seperti komunikasi, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Lalu yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah ekonomi dipegang swasta dan asing. Ekonomi dipegang swasta dan asing, liberalisasi ekonomi yang terlalu cepat dapat mengakibatkan dominasi perusahaan swasta dan asing dalam perekonomian. Hal ini dapat mengurangi peran negara dalam mengatur perekonomian dan meningkatkan ketimpangan sosial. Yang kedua adalah serangan budaya asing. Serangan budaya asing atau globalisasi mendapat membawa masuknya budaya asing yang dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan melemahkan identitas nasional. Lalu yang terakhir adalah hutang negara melonjak. Hutang negara melonjak untuk membiayai pembangunan dan mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah seringkali melakukan pinjaman dari luar negeri. Peningkatan utang negara dapat menjadi beban bagi generasi mendatang dan membatasi ruang gerak kebijakan fiskal. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu adalah perbandingan dengan periode saat ini. Dan berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas. Pertama adalah kasus korupsi, lalu sikap intoleran, penggunaan potensi sumber daya alam, dan demokrasi politik. Yang pertama adalah kasus korupsi. Pada periode 1959 hingga 1999, korupsi itu belum menjadi prioritas dan belum ditangani dengan benar. Namun, pada masa kini, telah dibentuknya KPK pada tahun 2002 dan diberikan sanksi yang lebih tegas, pemberantasan korupsi lebih sistematis. Dan juga ada tantangan barunya, yaitu revisi Undang-Undang KPK 2019 itu dianggap melemahkan KPK, namun penindakan tetap masih berjalan. Selanjutnya adalah sikap intoleran. Pada periode 1959 hingga 1999,
Pada Orde Lama, intoleransi berfokus pada perbedaan ideologi seperti ketegangan antara kelompok komunis dan anti komunis. Dan juga kalau pada masa kini reformasi dan demokrasi itu mendapat kebebasan dalam berpendapat seperti konflik agama dan persekusi terhadap minoritas itu meningkat. Lalu pada media sosial itu menyebarnya ujaran kebencian dan hoaks di media sosial memperburuk intoleransi dengan tindakan lebih jelas di ruang publik. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan potensi sumber daya alam. Pada tahun 1959 hingga 1999, eksploitasi untuk pembangunan itu pada era Orde Baru, sumber daya alam itu dieksploitasi besar-besaran untuk pembangunan ekonomi, terutama melalui sektor minyak, gas, dan juga kehutanan. Dan pada masa sentralisasi pengelolaan, pemerintahan pusat mengontrol penuh sumber daya alam dengan keterlibatan besar perusahaan negara dan konglomerat. Namun pada masa kini, desentralisasi pengelolaan pasca reformasi, pengelolaan SDA lebih terdesentralisasi ke daerah, meski masih ada banyak tantangan dan juga fokusnya itu lebih berkelanjutan kepada sumber daya alam dari setiap daerah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah demokrasi politik. Pada 1959 hingga 1999, demokrasi terpimpin yaitu pada 1959 hingga 1965, sistem demokrasi terbatas di bawah kendali Presiden Soekarno. Dan pada masa Orde Baru, demokrasi itu semu, pemilunya ada, tapi penuh manipulasi. Hanya 3 partai diperbolehkan dan pemerintahan Soeharto itu sangat amat otoriter. Nah, pada masa kini demokrasi politik itu sudah demokrasi penuh. Jadi pasca reformasi, sistem multipartai berkembang. Pemilu bebas dan langsung diadakan termasuk dengan presiden. Dan juga pada masa kini itu adanya kebebasan berpendapat di mana kelompok lebih luas itu dapat bebas berpendapat, namun tentunya masih ada ancaman dari polarisasi politik dan penggunaan media sosial untuk memanipulasi opini-opini masyarakat. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari analisis SWOT. Nah, kesimpulannya pada periode ini terdapat banyak kasus yang melibatkan permasalahan antara pemerintah dan juga masyarakat. Pada periode ini juga para petinggi mulai kurang dipercaya akibat maraknya kasus-kasus korupsi yang tentunya menghasilkan hal buruk pada kehidupan masyarakat, yang membuat pada periode ini mulailah banyak adanya demokrasi antar warga. Selain itu, karena Indonesia yang sangat beragam, terdapat pula perselisihan di kehidupan sehari-hari yang dikarenakan adanya sifat intoleran. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Cecil, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dengan kalian menganalisis SWOT ini dan membandingkan sekarang, kalian apakah kesalahan-kesalahan pada zaman dahulu membawa dampak kesalahan-kesalahan zaman dahulu itu yang memberikan efek juga ngasih ke pemerintahan zaman sekarang, contohnya di SWOT ini. Nah, coba misalnya ekonomi dipegang swasta dan asing, padahal zaman sekarang tuh banyak ekonomi yang dipegang
Apakah ada pertanyaan lain? Kenapa kalian ngebahas tentang kerusuhan yang tahun 98? Kan kalian tuh periodenya tahun 59. Hingga 1999. 1999. Kenapa pengertian sejarah? Sejarah tuh di sini itu kan sebagai latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Peristiwanya itu adalah periode tahun 59 sampai 99. Kalau di tahun 98 berarti cuma sejarah pada konflik. Dan yang mana yang sama? 98 yang mana? Maksudnya apa? Sama kayak pertanyaan kelompok 1 sih, kayak sebenarnya era kerusuhan 98 itu kan buat latar belakang kelompok sejarah. Oh enggak, 98 kan kelompok kita. 98 Karena kita nyampe 99. Jadi masih termasuk periode 59 hingga 99. Ya Rafif ada apa? Oke. Baik Kartina, saya mewakili teman-teman izin menjawab. Jadi yang tadi Kartina tanya itu salah satunya itu ada di ekonomi. Kenapa sih pada saat itu menjadi suatu permasalahan? Karena ekonomi swasta itu sangat menguasai, tapi hanya ada di beberapa negara aja. Sedangkan kan itu jadinya nggak adil kan, di negara lain juga ingin ada ekonomi globalnya. Indonesia juga harus ada masuk ke era ekonomi global. Nah perbedaannya dengan saat ini tuh ternyata Indonesia itu udah semakin merata ekonominya, udah masuk ke global dan bukan hanya beberapa negara saja yang menguasai. Jadi mungkin bisa dilihat dari sekarang ya masa kini ternyata memberikan sedikit lah atau bahkan banyak efek jerak untuk memperbaiki bagaimana ekonomi itu menguasai dan saling bekerja sama. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Rafael mau nanya? sudah cukup baik, jelas. Cukupkan saja. Diani? Ini yang lebih Baik, apakah ada kritik untuk kelompok kami dan saran? Mungkin dari PPT-nya atau hal yang lain? Silakan. Boleh? Jadi, tulisannya terlalu dan tulisannya terlalu kecil. Ya, ukuran fontnya beda-beda sama yang lainnya. Itu kritik dari saya dan dia. Kalau bisa sesuaikan. Baik. Terima kasih ya. untuk yang itu bisa dijelaskan apa anaknya. Hah? Apa? Bisa diulang? Boleh di cover. Apa ada kritis? Waduh. Apa yang disampaikan? Kenapa ada number? Baik teman-teman. Baik teman-teman, satu-satu. Salah ajaran sejarah harus ada number. Salah dari aku. Sejarahnya ada kan pengertiannya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kayak masalah berlaku masalah pembahasan presiden kan nggak semua orang tahu kan. Jadi kayak setidaknya ada penjelasannya di sini. Tapi poin singkatnya mungkin ya. Baik, tadi untuk Rama apa esensi naga dan teman? Esensi naga pada cover PPT kami itu menggambarkan keberanian pahlawan Indonesia pada
periode yang akan kami bahas. Kenapa nggak banteng? Untuk banteng sendiri bisa pikiran, oh ini mah pasti pihak partai ini, jadi nggak punya ada sesuatu, jadi banteng supaya kami lebih netral, kalian lebih netral. Bukannya kalau misalnya negara itu lebih ke yang Cina-Cina gitu. Jangan-jangan Untuk jadi Cina-Cina itu apa hubungannya? komunis. Jadi saat tadi saya membahas perekonomian, kebetulan ada di sana itu ada swasta yang negara ternyata ya ternyata menguasai ekonomi itu ternyata Tionghoa merupakan Cina begitu. Baik, Tapi kan kita lagi bahas sejarah Indonesia. tapi berkaitan dengan ekonomi tadi. Aku mau kritik aja di bagian analisis SWOT yang threat sama opportunities. Kenapa kalian kalkulatis bilang adanya pertumbuhan ekonomi sedangkan pada threatnya kalian bilang ada hutang negara, harusnya berarti penurunan ekonomi dong? Baik, boleh dilihat Jelasin. yang mana? Itu pertumbuhan ekonomi, tapi situ ada hutang negara, berarti harusnya penurunan ekonomi dong? Jelasin. Iya itu. Baik Arkan, bisa dilihat dari sini ancaman dengan kesempatan. Ketika ancaman itu datang, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempertumbuhkan ekonomi global itu sendiri. Jadi, Interupsi, kesempatan pada SWOT itu bukan Indonesia-nya tapi pihak luarnya. Kenapa mau bilang kesempatan bagi Indonesia? Seharusnya opportunity itu bukan kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia, tapi apa yang bisa dilakukan oleh pihak di luar dari negara itu tersebut. ya maksudnya saya typo. Tadi Nah iya, nah juga kenapa hutang negara di trade? Emang yang ngutang rakyat? Nah, jadi bedanya nih ya yang perkembangan teknologi informasi itu. Ini kamu tadi nanya itu kan? Nah, kalau misalkan perkembangannya itu ada di masa reformasi. Kalau misalkan di yang hutang negara melonjak itu ada di bagian masa krisis ekonomi dan gerakan reformasi. jadi akan Beda masa. beda kesempatan dan ancaman. Beda masa, beda konstitusi dong. Maksudnya Allah kan satu badannya sama kita. bagian kami Oh, itu satu barang ada gitu. Betul, Ya. karena kami membahas banyak Seperti yang sudah order Pak Aden ya. bilang, Ya. kelompok kami itu yang paling Yang paling banyak membahas. bukan hanya sampai 1998. Kita 4 soal yang jangan. Baik, apakah ada lagi teman-teman Tadi semua? kenapa hutang negara di trade? Ya udah. Ya itu satu lagi. Belum. Soalnya kalau misalkan hutang negaranya melonjak, jadi yang Indonesia ngehutang kan Indonesia hutang ke negara itu, misalkan hutang ke negara Cina. Nah, berarti Cina bisa Karena yang sudah tadi saya jelaskan, salah satu ekonomi swastanya itu dari negara Cina yang menguasai. Nah, jadi si Cina itu bisa seenaknya ke Indonesia karena kita punya hutang mereka gitu. Oke, mungkin dicukupi. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kritik, saran, pertanyaan, dan juga yang lainnya. Dan segalanya kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.